Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabarnya semua hari ini? Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Risa Nabila Julianti. Kalian semua bisa memanggil saya Kak Risan ataupun Teh Risan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mengingkari kewajiban dan melanggar hak orang lain. Pada materi ini, ada beberapa submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ketiga, ada penanganan pelanggaran hak dan kewajiban. Yang akan pertama kali kita bahas yaitu mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih hak itu? Jadi, hak itu merupakan semua hal yang kita peroleh atau kita dapatkan. Nah, hal tersebut dapat berbentuk kekuasaan ataupun kewenangan dalam melaksanakan sesuatu. Setiap hak yang kita dapatkan merupakan akibat dari dilaksanakannya sebuah kewajiban. Jadi dengan kata lain, bahwa hak itu baru bisa kita dapatkan jika kita telah melaksanakan sebuah kewajiban. Contohnya, pegawai dapat menerima upahnya jika dia telah melaksanakan kewajibannya, yaitu berupa tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Sekarang kita membahas mengenai pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap diri pribadi manusia. Hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, jadi tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan. Sedangkan hak warga negara ini dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Dengan kata lain, tidak semua warga negara dapat menduduki jabatan dalam pemerintahan di sebuah negara. Misalnya di Indonesia. Jadi yang dapat menduduki jabatan pemerintahan di Indonesia hanya warga negara yang berkedudukan warga negara Indonesia. Sedangkan warga negara yang tidak berasal dari Indonesia tidak bisa menduduki jabatan di Indonesia. Contoh dari hak asasi manusia, salah satunya yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, artinya kita bebas memilih agama ataupun keyakinan yang kita kehendaki tanpa adanya paksaan dari siapapun. Jadi, di dalam hak asasi manusia ini kita dituntut untuk saling menghargai, baik itu dari perbedaan pendapat, perbedaan agama, keyakinan, ataupun suku dan ras. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kewajiban. Nah, kewajiban sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Hak dan kewajiban merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Meski telah menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Ini disebabkan karena ketidakseimbangannya antara hak dan juga kewajiban. Apabila ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban ini terus terjadi, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Sekarang kita memasuki ke pembahasan kedua mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu mengenai penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.
Kemudian kedua, ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Kemudian ketiga, ada sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Kemudian selanjutnya ada penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya merujuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk lainnya yang terdapat di dalam masyarakat. Kemudian ada ketidaktegasan aparat penegak hukum. Di sini, aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Kemudian, ada penyalahgunaan teknologi. Nah, kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif dan juga negatif. Kasus pelanggaran hak warga negara. Nah, yang pertama itu semakin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, dimulai dari pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu masih terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Contohnya yaitu penyerangan yang terjadi di dalam tempat peribadahan. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara dimulai dari yang ringan sampai yang terberat, yaitu ada membuang sampah sembarangan, melanggar aturan lalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak taat membayar pajak, dan tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekarang kita memasuki ke pembahasan ketiga dan yang terakhir, yaitu mengenai penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama di sini ada upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada melakukan supremasi hukum dan demokrasi yang harus lebih ditegakkan kembali. Kemudian ada mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi yang ada di negara. Kemudian ada meningkatkan kualitas pelayanan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentunya upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Nah, kesimpulannya yaitu hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Dalam diri setiap orang melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi itu bersifat universal, tanpa melihat status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Kemudian kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian hak dan kewajiban dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kualitas atau hubungan sebab akibat. Lalu pelanggaran hak warga negara terjadi karena warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya
tanpa memikirkan bagaimana memenuhi kewajibannya. Kemudian tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan cara mencegah timbulnya semua faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.